Oke, record udah mulai. Mungkin langsung aja ya. Jangan lama-lama lagi. Yang belum hadir, kalau lambat nanti menyusul saja. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi ini pertemuan kita yang ketiga. Harusnya ini yang kedua sih sebenarnya. Karena kemarin terpotong. Gak sampai selesai di pertemuan yang kedua. Karena ada satu dan lain hal. Nah ini pertemuan pengganti. eh Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang liquidity. Mereka struktur sudah kita bahas, imbalance juga kita sudah bahas. Nanti imbalance-nya akan recordnya akan saya kirim juga sekalian dengan pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang liquidity. Apa itu liquidity? Kita akan bahas semuanya di sini. Mungkin untuk pembahasan liquidity ini tidak akan sampai semuanya selesai hari ini. Apalagi ketika masuk nanti PDH PDL sama session time. Karena di PDH PDL dan session time nanti akan ada cara tersendiri bagaimana kita menggunakan eh, liquidity tersebut. Ada SOP-nya nanti kalau mau entry menggunakan PDA PDL mau session time. Jadi PDA PDL session time nanti akan kita di pertemuan selanjutnya sepertinya. Oke, kita masuk ke topik pembahasan to liquidity. Yang pertama kita akan kita bahas itu apa itu likuiditas atau liquidity dalam forex. Terus pentingnya memahami likuiditas dalam trading. Terus yang terakhir, jenis-jenis liquidity dalam SM. Jadi ini 3 poin penting yang akan kita bahas di pembahasan liquidity. Apa itu liquidity, pentingnya memahami liquidity, terus jenis-jenis liquidity. Mungkin yang pertama dulu ya, kita bahas tentang liquidity. Apa sih liquidity? Mungkin teman-teman udah tidak asing lagi tentang istilah liquidity. Tapi karena tiap metode mungkin akan berbeda ya. Cara mengidentifikasi sebuah liquidity, bahan pembacaan liquidity-nya mungkin akan berbeda tiap metode. Di liquidity yang kita bahas ini menurut Smart Money Concept. Secara definisi, liquidity itu adalah jumlah volume transaksi yang tersedia di pasar pada waktu tertentu. Perlu saya cantumkan teksnya mungkin di sini. Oke, kan? Panjang. Mungkin seperti ini saja. Nah, liquidity. Kita bahas dulu secara definisinya. Liquidity atau likuiditas dalam forex adalah jumlah volume transaksi yang tersedia di pasar pada waktu tertentu. Dalam konteks smart money concept, liquidity dapat diibaratkan sebagai bahan bakar ya. Jadi kalau dalam cara sederhananya itu bahan bakar yang menggerakkan market atau pasar. Tanpa adanya liquidity, harga tidak akan bergerak dengan lancar dan transaksi tidak dapat dieksekusi dengan efisien. Para institusi besar seperti bank, hedge fund membutuhkan liquidity yang tinggi untuk masuk dan keluar posisi besar tanpa menyebabkan lonjakan harga yang ekstrim. Nah, oleh karena itu,
tanpa mereka mencari area likuiditas untuk mengeksekusi orderan dalam jumlah besar tanpa mengganggu keseimbangan pasar. Dalam konteks smart money concept SMC, liquidity mengacu pada area di pasar di mana terdapat banyak pending order atau baik stop loss maupun pending entry. Ini adalah area yang menarik bagi institusi trader karena mereka membutuhkan jumlah besar order untuk masuk atau keluar dari pasar tanpa menyebabkan volatilitas yang berlebihan. Jadi kalau kita simpulkan, liquidity itu kan tadi bahan bakar. Bahan bakar ini sebagai penggerak di market. Dan dalam smart money concept kita mengenal dua istilah, pelaku pasar atau pelaku pasar. Kita sebut sebagai smart money sama retail trader. Smart money itu kan hedge fund, institusi, dan trader-trader besar lainnya. Sedangkan retail itu trader-trader yang gunakan modal relatif kecil seperti kita semua. Itu sebutannya retail trader. Nah, area liquidity dalam smart concept itu selain bahan bakar itu merupakan area-area yang berpotensi ya, yang berpotensi untuk diambil oleh market. Nah, jadi liquidity ini sebuah area yang nantinya besar potensinya untuk diambil oleh market. Makanya kita perlu untuk mengidentifikasi di mana sih area-area liquidity. Jangan sampai nanti kita enter di sana terus kita tersikat oleh market. Jadi itu definisi liquidity dalam forex. Saya ulangi secara sederhananya, liquidity itu bahan bakar, penggerak di market. Yang mana kalau bahan bakar, penggerak berarti kan berpotensi untuk diambil. Jadi itu pengertian atau definisi liquidity. Terus apa sih pentingnya memahami liquidity dalam trading? Kenapa mempelajari liquidity itu penting? Jadi ada beberapa poin kenapa memahami atau tahu area liquidity itu menjadi sangat-sangat penting dalam bertrading. Yang pertama, kita itu bisa menghindari jebakan. Kita bisa menghindari jebakan yang dilakukan oleh market. Terus yang kedua, kita bisa juga menemukan entry dan exit yang maksimal atau yang optimal nantinya. Jadi ini saja 2 poin penting. Sebenarnya kalau dijabarkan akan ada banyak, cuma kita fokus aja ke 2 poin penting ini. 2 poin ini. Kenapa penting untuk memahami sebuah liquidity? Tadi kan secara definisi, sekarang kita bahas tentang pentingnya. Yang pertama, menghindari jebakan dalam pasar. Seperti yang sudah dijelaskan pada definisi liquidity tadi, bahwa liquidity kan area yang berpotensi untuk diambil. Dan area-area liquidity itu area-area di mana volume market besar di sana. Banyak sekali pending order atau bukan stop loss di area liquidity. Jangan sampai kita tidak bisa membaca sebuah liquidity sehingga nantinya kalau kita tidak bisa baca sebuah liquidity nantinya kita yang akan menjadi bahan bakar di market, kita yang akan dilibas ya, oleh market. Jadi ini salah satunya salah satu pentingnya kenapa kita harus bisa memahami liquidity. Selain untuk menghindari jebakan, liquidity juga penting supaya kita bisa menemukan area entry dan exit yang optimal. Bisa nanti mungkin kita pakai POI, mana nantinya kalau kita akan melakukan entry posisi buy, kita bisa nyari POI di bawah liquidity. Kita tunggu market mengambil liquidity dulu, baru kita entry posisi. Nah, seperti itu. Terus ada jenis-jenis liquidity. Sebenarnya ada banyak banget ya jenis liquidity di market itu ada banyak. Dan semua elemen-elemen di market itu sebenarnya semua itu masuk dalam liquidity, mau itu trend, mau itu POI, apapun itu, balance, semuanya itu masuk ke dalam liquidity sebenarnya. Nah, tapi kita bisa
mengklasifikasikan atau nanti kita kalau sudah bisa sudah bisa membaca liquidity nanti akan teman-teman akan paham mana area liquidity yang berpotensi diambil dan juga mana area liquidity yang tidak atau kemungkinan tidak akan diambil. Seperti itu. Nah, dan untuk jenis-jenisnya saya sudah bagi ke beberapa jenis seperti yang sudah saya pernah sampaikan di batch-batch sebelumnya. Saya bagi itu ke dalam beberapa jenis. Ada equal high, equal low, pattern dan liquidity pool. Terus ada juga SMT, inducement, liquidity grab. Ada juga previous daily high, juga previous daily low. Dan yang terakhir itu session time. Ini jenis-jenis yang akan kita bahas nantinya. Jenis-jenis liquidity yang akan kita bahas nantinya. Oke, yang pertama dulu kita akan bahas tentang equal high, equal low. Equal high dan equal low. Kita akan bahas dulu equal high. Biasa disingkat itu EQH atau EQL. Juga harusnya teman-teman yang sudah biasa atau yang sudah tempat terjun di market mungkin sudah biasa mendengar EQH, EQL. Jadi EQHQL itu merupakan liquidity, salah satu jenis liquidity yang ada di market. Ya. Nah, dan apa sih EQHQL? Jadi EQH, itu adalah dua atau lebih level harga yang sejajar. Sebenarnya seperti itu. Jadi EQHQL itu dua atau lebih level harga yang sejajar. Dan nantinya kalau teman-teman menemukan di market ada dua level yang sejajar, kalau di atas ini sejajar seperti ini, kita sebut sebagai equal high. Sedangkan kalau posisinya di bawah, sejajar dan dia ada di bawah, seperti ini, kita sebut equal low. Ini equal high, equal low. Sejajar di atas equal high, sejajar di bawah itu equal low. Nah, ada juga yang tidak benar-benar sejajar. Jadi salah satu high ataupun salah satu low-nya itu dia pada agak tinggi ataupun agak rendah. Kalau di atas biasa salah satu high-nya dia agak rendah seperti ini dan ini agak tinggi. Ini pun masih termasuk ke dalam equal high dan equal low. Cuman orang-orang biasa sebutnya sebagai relatif. Ada tambahan kata relatif kalau dia sedikit miring. Relatif equal high dan ini relatif equal low. Kalau posisinya ada miring seperti ini. Nah, saya juga sudah sempat meriset beberapa kasus kan tidak ada patokan ini yang disebut sebagai relative equal high, sebagai relative equal low. Ini miringnya berapa sih? Harus berapa derajat? Setelah saya pahami dan sudah saya lihat-lihat di market, kebanyakan itu memang kalau yang disebut sebagai relative equal high dan relative equal low dia tidak lebih dari berapa derajat nih? Kan 45. Berapa derajat kalau segini? Berapa derajat? Ada yang tahu? Berapa? 45, 30. Berapa derajat? 10 derajat, 45 derajat. Yuk, berapa ya? Mana yang benar? Kalau dalam eh, lingkaran ini kan lingkaran. Berapa derajat nih? Kalau ini posisi tengahnya, ini itu berapa derajat? Empat puluh lima derajat ya? 45 derajat.
kurang lebih segitulah. Nah, untuk membantu teman-teman atau memudahkan teman-teman tahu derajatnya, pakai shift. Kalau di PC pakai shift aja, nggak apa-apa. Dan nanti teman-teman bisa marking di hike yang pertama, ya, marking di hike yang pertama. Kalau shift, ini kan lurus nih, lurus. Nah, ini kan equal hike kalau lurus. Kalau kita tarik ke bawah, dia langsung sesuai derajat nanti. Nah, yang tidak kalau posisinya di atas atau equal hike, relatif equal hike, kalau di atas dari sudut ini, ya, di atas sudut ini masih kita sebut sebagai relatif equal hike. Biar enak nanti teman-teman menentukan ini relatif equal hike atau bukannya. Kalau masih di seperti ini, di atas ini, dia masih kita sebut sebagai relatif equal hike. Tapi kalau sudah di bawah ini, berarti sudah bukan. Contoh mungkin hike-nya lebih rendah sampai di sini, ya, ini tidak kita sebut sebagai relatif equal hike. Biar enak nanti teman-teman untuk mengidentifikasi relatif equal high sama relatif equal low. Begitupun yang equal low. Nanti ambil dari low yang di sini, kalau memang ada posisi yang berpotensi menjadi relatif equal low, kita ditarik pakai shift ya, seperti ini. Nah, kalau masih di bawah dari garis ini, berarti kita sebut sebagai relatif equal low. Kalau sudah ada di atasnya, seperti ini, berarti kita tidak ambil atau kita tidak sebut sebagai relatif equal low. Supaya enak nanti teman-teman mengidentifikasinya, supaya tidak rancu. Jadi ini yang kita sebut sebagai equal high dan equal low. Kenapa equal high dan equal low ini menjadi liquidity? Kalau di market teman-teman mungkin yang belum memahami konsep liquidity pasti akan beranggapan ketika nanti ada high yang sejajar bahkan lebih rendah, bahwa area ini ternyata area yang cukup kuat ini karena harga sempat memantul ini, nggak bisa ditembus. Jadi ketika harga naik, saya mau sell lagi di sini karena ada tahanan kuat ini. Udah 2 kali di rejeksi, tidak berhasil ditembus. Nah, tapi dalam konsep liquidity, area ini tidak seperti itu. Ya, area ini tidak seperti itu. Ketika ada 2 level yang sejajar ini, bukan menandakan bahwa area ini area yang kuat. Justru area ini menjadi area liquidity yang mana nantinya berpotensi untuk diambil oleh market. Nah, ketika diambil nanti bisa saja dia langsung terbang tinggi ataupun dia cuma hanya mengambil dan dia turun kembali. Seperti itu. Di area ini jadi area liquidity-nya. Jadi teman-teman harus berhati-hati ketika menemukan kondisi yang seperti ini. Ya. Ada PUI di area ini terus atasnya ada equal high atau di bawahnya ada equal low. Teman-teman harus berhati-hati. Apalagi kalau tidak ada data pendukung lainnya. Dengan sembarangan untuk mengambil PUI di area-area yang seperti ini. Karena area-area ini merupakan area liquidity, equal high dan equal low. Kecuali nanti ada data pendukungnya, di bawah sudah ada inducement atau liquidity area lainnya. Ada terus area ini bisa menjadi area high risk, oke, bisa kita ambil sebagai area high risk. Tapi kalau tidak ada data pendukung lainnya dan hanya ada equal high dan equal low seperti ini, jangan memaksakan untuk entry di area ini. Nah, area ini merupakan area liquidity dan berpotensi untuk diambil oleh market nantinya. Seperti itu. Untuk equal high dan equal low. Sebenarnya untuk pembahasan liquidity secara teori seperti ini tidak akan sulit ya. Yang sulit itu ketika pengaplikasian di market. Teman terkadang kebingungan, ini mana liquidity-nya? Nanti kalau udah dikasih kok semuanya liquidity. Itu nanti yang menjadi tantangan dalam pembahasan atau dalam pembelajaran liquidity. Oke, mungkin kita lanjut ke pattern dan liquidity pool. Pattern dan liquidity pool. Sebenarnya ini pattern yang dimaksud itu trendline liquidity ya. Trendline liquidity, TL ya. Jadi singkat saja trendline liquidity, terus ada juga liquidity pool. Liquidity. Tadi kan kalau equal high
Equal low merupakan dua level yang sejajar atau bisa juga rada miring sesuai dengan yang derajat yang tadi sudah saya bahas ya. Itu yang kita sebut sebagai equal high dan equal low. Sedangkan trend line liquidity itu level atau area yang memantul merespek sebuah garis trend line. Kalau dua seperti ini kan kita sebut sebagai relatif ya, kayak tadi seperti ini. Ini relatif equal. Dan dia memang kalau equal low cuma ada dua, kita bisa pakai yang sistem derajat tadi. Tapi bagaimana kalau ternyata ada tiga? Contoh seperti ini. Ya, mungkin saya copy aja. Kalau dia ada tiga, seperti ini. Dan kalau secara derajat equal high equal low, dia di atas nih. Di atas dari derajat yang sudah kita tentukan tadi. Apakah ini bisa masuk ke dalam liquidity? Bisa masuk kalau dia udah lebih dari dua level. Ya, dua level. Ini level pertama kan, ini level kedua, dan ini level ketiga. Dan kalau yang dimana, kalau kita tarik garis bahwa di sini ada trend line, di si market itu respect terus di area trend line ini. Meskipun ada ya, ada metode trend line, dan itu bisa profit. Mungkin mereka bisa profit dari pantulan-pantulan di sini. Cuman dalam smart money concept itu area trend line itu tidak kita jadikan sebagai konfirmasi entry atau patokan landasan untuk kita melakukan open posisi. Tidak, karena dalam smart money concept trend line itu dijadikan sebagai liquidity. Nah, kalau yang pertama tadi equal high equal low, di atas ini kita tidak anggap sebagai relative equal high. Nah, tapi kalau ada tiga level, kita tetap bisa jadikan ini sebagai area liquidity. Tapi bukan sebutannya equal low atau bukan kita sebut relative equal low, tapi kita sebut sebagai trend line liquidity. Ya, kita sebut ini sebagai trend line liquidity. Dan untuk trend line teman-teman mungkin sudah paham lah ya, karena itu sudah menjadi hal yang umum untuk trend line tuh. Cuma berbedanya itu di smart money concept kita jadikan sebagai liquidity. Seperti itu. Kalau di bawah ini kan support trend line, support ya. Support trend line, kalau di atas berarti dia resisten ya. Ini juga kita jadikan sebagai liquidity. Artinya kita akan mencari area-area itu di mana market, kita menunggu marketnya ambil liquidity dulu, bersihin area ini, sampai bersih. Kalau bersih dia ambil sampai bawahnya. Baru nanti kita nyari area open posisi di area ini yang bersih dari area liquidity. Seperti itu. Kita akan buy pun sebaliknya. Jadi area-area di sini itu area-area liquidity, di tepatnya trend liquidity yang nantinya area ini berpotensi untuk diambil oleh market. Ada kondisi di mana kita tidak bisa mengambil POI di area ini. Katakanlah ada POI, pokoknya liquidity. Ada kondisi di mana kita tidak bisa mengambil area ini sebagai liquidity. Ada juga kondisi di mana kita bisa mengambil area ini sebagai liquidity. Tapi itu nanti kita bahas ketika sudah pembahasan di high probability POI, biar teman-teman tidak bingung. Sekarang fokusnya itu ke pembahasan liquidity dulu, supaya teman-teman bisa nantinya setelah pertemuan ini bisa untuk mengidentifikasi bahwa area ini ternyata area liquidity. Oh ini oh ini bukan. Seperti itu. Ini trend line liquidity. Pokoknya kalau udah lebih dari dua level, ada tiga atau lebih, dan dia kalau kita tarik garis dia respect, kita sebut itu sebagai trend line liquidity. Seperti itu. Terakhir itu ada liquidity pool. Tahu kalau secara bahasa Indonesia itu kolam likuiditas. Nah, di liquidity pool ini itu merupakan area di mana terdapat banyak sekali liquidity menumpuk dalam satu area. Banyak banget. Satu area itu banyak banget liquidity-nya. Misal,
dia berbentuk equal low, bisa equal low, bisa 2 kan, bisa 3 seperti ini. Dia sejajar semua kalau di bawah. Ini juga kita bisa sebut sebagai liquidity pool atau market ranging di sini kan. Ini kan ranging nih. Market ranging. Bawahnya liquidity, atasnya liquidity. Nah, ini juga kita bisa sebut sebagai liquidity pool atau kalau sejajar ya. Atau dia berbentuk seperti ini. Hampir mirip dengan trendline liquidity. Kalau bisa dia seperti ini. Dia tidak selamanya ada garis lurusnya. Dia bisa lebih agak ini lebih tinggi. Juga bisa kita sebut sebagai liquidity pool. Tapi biasa itu tariknya pakai kurva. Curve. Teman-teman mungkin kalau cek Outlook yang pernah saya kirim, ada beberapa gambar yang setarik curve. Nah, itu area liquidity pool. Bisa dicek di Outlook. Geser-geser aja ke atas. Seperti ini. Nah, yang membedakan dari liquidity pool dengan trendline liquidity dan equal high kan kalau dua level kita sebut high atau equal low. Itu pun trendline liquidity. Kita bisa tarik garis, kita sebut sebagai trendline liquidity. Sedangkan kalau udah banyak sejajar di bawah, udah banyak sejajar di atas, atau tren berbentuk seperti trendline liquidity tapi dia tidak garis gitu, tidak segaris, itu kita sebutnya sebagai liquidity pool. Ini hanya perbedaan istilah saja, hanya berbeda sebutan saja. Yang mana semuanya ini sama-sama masuk atau sama-sama kita sebut sebagai liquidity. Jadi nanti teman-teman nggak perlu terpaku dengan penyebutan ya, dengan penyebutan istilah, nggak perlu terpaku dengan penyebutan istilah. Yang teman-teman paham bahwa area itu area liquidity, tahu cara bacanya, cara pakainya, mau sebut itu apapun terserah ya. Mau sebut ini area A, area B, atau apalah itu terserah. Atau ini area asep, terserah. Teman-teman paham bahwa itu area liquidity. Oke, jadi mungkin itu saja. Itu dulu ya tentang equal high, equal low, dan liquidity pool. Bahas satu-satu dulu saja. Sekarang kita coba untuk melihat di market itu di mana saja sih yang disebut sebagai tadi. Nah, kalau teman-teman lihat, nggak usah jauh-jauh saja di market yang sekarang di time frame 11. Bahwa kita tahu bahwa di time frame 11 ini sudah bearish. Ada, ada change of character dan ada break of character. Teman-teman bisa melihat bahwa dari ini ada area apa? Itu ada area liquiditas atau area liquidity, di mana kalau kita tarik dari atas ini, tarik seperti ini masih masuk equal high, relatif equal high. Dan kalau kita tarik lagi ke bawah seperti ini tidak sejajar kan. Kalau secara trendline memang tidak benar-benar sejajar karena ini ada yang lebih rendah, ini lebih tinggi lagi. Ini menumpuk semua dalam satu area. Kalau yang tadi di sini relatif equal high, dan kalau kita ambil sampai ke bawah-bawahnya, kita melihat bahwa area ini merupakan area liquidity pool. Dari high di sini sampai ke bawah sini, dia banyak sekali likuiditas, banyak sekali liquidity, banyak sekali liquidity, banyak banget liquidity-nya. Dan salah satu penanda bahwa market mengambil liquidity itu pergerakannya akan sangat-sangat impulsif ketika market mengambil liquidity. Itu ditandai dengan pergerakan yang impulsif atau biasa kita sebut itu dengan sebutan liquidity grab. Grab. Jadi pada candle yang di sini ya, naik ini tinggi, impulsif, ini lagi impulsif naik. Nah, ini candle-candle ini yang kita sebut sebagai pergerakan liquidity grab. Liquidity grab atau pergerakan market yang mengambil liquidity. Sama halnya kayak mungkin yang di sini.
Karena tren sebelumnya ini bullish, tapi secara kalau kita melihat likuiditas atau liquidity, bahwa area ini area equal low, ya, area equal low, di mana memang berpotensi untuk diambil oleh market. Meskipun secara struktur ini kan valid low-nya. Kalau teman-teman mau ambil UI di area ini itu sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat high risk karena di bawahnya area liquidity. Dan ketika ada pergerakan yang impulsif seperti ini, turun ke bawah, mengambil equal low ini kita sebut sebagai liquidity grab. Dan ini merupakan area equal low. Seperti itu. Begitupun di area ini sebelumnya. Sudah ini termasuk inducement, terus juga area equal high. Kan sejajar atau bisa lebih miring sedikit. Diambil oleh pergerakan market yang di sini. Diambil nih, kena sweep dan dia bentuk EFC. Ini pergerakan yang mengambil liquidity. Nanti ada konsep akan ada pembahasan tentang EFC. Bagaimana kita menggunakan candle EFC. EFC itu candle yang terbentuk setelah market berhasil mengambil. Dan itu nanti ada SOP-nya. Tapi itu nanti kita masuk di pas ketika pembahasan tentang UI kita pelajari di sini merupakan area relatif equal high. Ini area liquidity pool. Ini pun kita melihat bahwa area ini merupakan area equal low. Kalau kita tarik sampai ke sini sudah menjadi trendline liquidity. Dan liquidity karena tiga area, tiga level. Nah, ini kan ini candle impulsif juga nih. Ambil liquidity ini. Nah, kalau teman-teman gambarkan ini kan bisa menjadi pattern jadinya. Pattern. Mungkin yang biasa yang pernah menggunakan pattern dulunya harusnya tahu ini pattern apa. Kenapa? Ini bawahnya liquidity, atasnya liquidity. Ambil liquidity bawah, dia naik. Sekarang dia sudah mengambil liquidity yang di area atasnya. Kalau kita lihat merupakan area struktur, makanya kenapa saya entry posisi di area ini, cuma dari segi high probability POI memang ini high risk POI-nya kurang bagus sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di area ini, kita melihat bahwa area ini ada area apa? Kalau dari sini, dua ini kan walau. Nah, ini bahkan bisa sampai ke sini. Ini merupakan area trendline liquidity yang kalau kita simpulkan dari bawah sini, bisa ditarik dari bawah sini juga sih sebenarnya. Kayak trendline liquidity. Artinya berpotensi untuk dia ambil habis oleh market. Nah, makanya tadinya dengan struktur yang ada yang bearish ini saya berposisi sell di sini. Jadi kalau ini tertembus mungkin akan melihat di sini. Skenario mereka akan mengambil liquidity bawah karena mereka sudah mengambil liquidity atas. Mengambil liquidity bawah. Tapi kita lihat nanti apakah akan sesuai dengan Anda atau tidak. Jadi ini salah satu contoh bentuk liquidity di market. Ini tadi trendline liquidity atas, ini trendline liquidity bawah. Mana ini kita bisa sebut kita bisa sebut juga sebagai liquidity pool, juga kita bisa sebut sebagai liquidity pool juga bisa kita sebut sebagai liquidity pool. Ini equal low, ini equal high sekaligus inducement, seperti itu. Pun area equal high gini, area equal high, relatif equal high. Makanya di candle ini dia cukup impulsif untuk mengambil liquidity. Area ini pun merupakan area liquidity. Diambil kan dia sweep bentuk FC terus dia naik. Pun merupakan area liquidity. Aduh. Equal high, feel impulsif oleh market, area liquidity pool, tapi tidak dia bersihkan, dia cuma hanya ambil
trendline liquidity yang di sini masih naik, liquidity bawah, ambil liquidity atas. Cepat akan melakukan open posisi ini dengan menggunakan time frame 15 stop loss di seperti itu. Nah, ini salah satu contoh-contoh equal high, equal low, trendline liquidity dan liquidity pool yang ada market seperti itu. Nah, nantinya teman-teman bisa combine atau bisa ya bisa harusnya memang di-combine sama struktur. Jadi juga dengan yang lainnya, dengan UI-nya juga. Pokoknya nanti pembahasan di Smart Money Concept ini akan menjadi satu kesatuan yang tidak boleh kita lewatkan satunya. Tidak boleh lewatkan. Kecuali konfirmasi entry. Nanti kalau konfirmasi entry itu optional, teman-teman lebih suka konfirmasi atau lebih suka aggressive entry. Yang paling penting itu dari sini. Struktur, balance, liquidity, sama UI. Ini dasar yang sangat-sangat penting. Yang nantinya akan menjadi satu kesatuan ketika teman-teman akan lanjut ke step selanjutnya. Jadi ke advance market structure. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan tentang liquidity. Saya persilahkan. Batch 6 ada Bang Diwa, Mbak Menggali, Haidar. Baru 3 orang yang masuk ya. Bang, mau nanya Bang. Ya, silahkan Bang Haidar. Eh Kalau untuk ide apa liquidity ini kan aku kadang suka bingung ya Bang ya. Terlalu banyak kadang tuh jadi akhirnya ya itu kadang kepenentuan UI-nya gitu kan kalau sebelum-sebelumnya gitu kan. Hmm. Jadi akhirnya apa ya? Kadang kalau yang kayak gini tuh suka nggak diperhatiin makanya kayak tadi Bang Zan bilang kan ada equalau terus sebenarnya di equalau itu terdapat apa namanya terdapat UI. zona gitu kan Nah, terus akhirnya ketembus jadilah CH gitu kan kadang nggak suka suka nggak merhatiin bagian kayak gitu tuh bang jadi kadang itu nggak tahu itu makanya zona yang bagus atau yang baik kayak gimana gitu sih bang. oke. Nah, untuk masalah zona yang bagus, zona yang tidak bagus, zona yang bagus sama yang tidak bagus nanti mungkin lebih bagusnya atau lebih detailnya itu nanti dibahas pembahasan ke POI. Nanti dibahas di POI itu nanti akan kita bahas tuntas tentang POI nanti. Ada namanya high probability POI. Di sini nanti kita bahasnya. POI yang bagus, POI yang high risk, POI yang rawan tertembus. Nah, nanti kita bahasnya di sini. Untuk sekarang fokusnya itu mengidentifikasi dulu liquidity. Ya. Identifikasi dulu liquidity. Area-area mana area liquidity-nya. Intinya teman-teman pada pembahasan kali ini atau setelah pembahasan liquidity harus bisa tahu bahwa ini area liquidity. Nah, ini bukan liquidity. Seperti itu. Jadi ditambah dengan adanya POI. Wah, ini POI, ini ada liquidity, harus seperti apa? Wah, ini high probability POI, ini bukan high probability POI. Nanti juga kita bahas di bahasan POI. Ya, sekarang fokus dulu ke liquidity-nya aja gitu sih, Bang. Oh, oke oke bang siap. Ayo, yang lain ada pertanyaan nggak? Ini udah 43 menit kita masuk. Nggak kerasa juga aku bahas tadi udah 43 menit. Ayo, tentang liquidity. Atau pernah ada kendala sebelum masuk ke PTMR tentang membaca liquidity seperti apa?
Udah di mute ini, aduh. Mana nih? Ini ya. PI. Ayo, ada yang bertanya? Adakah? Kalau nggak ada, cukupkan karena mungkin nanti di next bahasan kita akan bahas lebih ke PDH, PDL. Jadi di awal-awal kita bahas dulu tentang SMT, industri. Setelah itu kita bahas tentang pertemuan selanjutnya nanti di hari Sabtu. Dari Sabtu nanti tetap masuk seperti biasa. Oke bang. Hari ini hanya pengganti pertemuan kemarin saja. Gak ada nih, gak ada yang bertanya lagi nih. Dari saya nggak ada bang. Adakah? Bang Gali, Bang Diwa, Kalau aku mau nanya ini, mungkin lain dari pembahasan yang sekarang. hah? Lama nggak belum materi, kalau belum materinya nanti mungkin dibahas di selanjutnya. Tapi kalau materi yang sudah lewat boleh ditanyakan. Kayak struktur itu boleh lewat ditanyakan. Yang mau nanya yang tadi siang itu ada sih. Soal yang kan aku nunggu entry di atas, tapi bang udah entry di bawah. Kan aku nunggu entry di atas itu bang. Nah, abang itu ambil PO yang di bawah. Apa ada SOP-nya sebenarnya itu? Ada ke pengambilan POI nanti ada standar operasi yang kita gunakan. Ada SOP-nya. Belum sisa sekarang. Belum. Oh oke bang. Itu yang mau aku tanya. Ya, nanti tentang SOP POI ada semuanya. Kayak order block, order atau supply and demand. Teman-teman sebut apa itu terserah. Di sini kita bahas tentang bagaimana sih bentuk ya. Kita bahas bentuknya. Bentuk POI yang kita gunakan. Nah, setelah kita tahu bentuknya, kan di market kadang banyak banget bentuk-bentuk yang bisa saja sesuai dengan standar SOP. Nanti kita bakal bahas tentang high probability POI. Ada SOP-nya juga, bagaimana kita mengatasi ketika banyak sekali POI di market. Pengambilan POI yang mana yang harus kita ambil. Nah, nanti dibahasnya di sini. Yang pertama pertanyaan Begalis nanti itu dibahas atau dijawab nanti di pembahasan high probability POI. Kalau batch sebelumnya sih sudah apa ya, sudah lewat semua, sudah selesai bahkan ya. Kalau di kelas saya nggak akan jawab itu karena nanti akan ada pembahasan tapi kalau ketika diskusi mentorship mau tanya tentang itu saya akan jawab. Nah ini kelas jadi kita step by step supaya terstruktur, nggak ngelompat-lompat gitu. Dan teman-teman harus benar-benar perhatikan yang saya pin di general batch 6 ya, batch 6 ada chat awal-awal saya pin itu harus benar-benar diperhatikan, benar dipahami. Gak ada? Gak ada lagi? Pas?
Kalau pas kita cukupkan pertemuan hari ini, karena ini kan materi pengganti sebenarnya. Kalau kita gabung dengan pertemuan imbalance ini udah 1 jam lebih harus. Makanya ini langsung ke liquidity jadi rada cepat, hanya sekedar 50 menit. Juga biar tidak terlalu panjang videonya, pembelajarannya. Kalau terlalu panjang males juga untuk nonton ulang-ulangnya. Biar pelan-pelan. Oke, kalau memang sudah nggak ada yang bertanya, saya cukupkan pertemuan hari ini tentang liquidity ya. Saya cukupkan. Jadi saya harap nantinya Ya Bang, terima teman-teman kasih Bang. ya sama. Jadi saya harap nanti teman-teman setelah selesai pembahasan liquidity, teman sudah mampu, sudah bisa untuk baca likuiditas atau liquidity yang ada di market. Supaya nantinya ketika sudah memulai untuk trading, teman sudah tidak lagi terjebak dengan area-area liquidity. Seperti itu. Oke, tetap semangat. Batch 6 dan batch sebelumnya juga mungkin yang masih berproses. Tetap semangat, jangan patah semangat ya. Terus belajar, perdalam terus ilmunya. Memang trading itu tidak mudah, butuh waktu dan dedikasi. Gak ada yang instan dalam trading, karena trading itu seperti yang sering saya bilang, trading itu bukan sprint ya, bukan siapa yang cepat ke garis finish, tapi maraton, siapa yang bisa bertahan ya sampai ke garis finish. Jadi pelan-pelan saja, dinikmati prosesnya, pelan-pelan. Semua juga pasti mengalami proses yang sama, masalah waktu saja. Mungkin batch-batch sebelumnya lebih dulu, batch 6 mungkin baru sekarang, dan semuanya tetap sama-sama berproses, semua sama-sama belajar. Jadi nanti kalau ada apa-apa itu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Teman-teman bisa bertanya di tanya jawab ataupun di question, tapi saya lebih senang ketika teman-teman bertanya itu langsung ketika kita live mentorship. Ketika live mentorship itu sering saya mention everyone, semua itu biar ke tag semua. Jadi kalau ada kendala apa-apa, lebih enak saya menjelaskannya langsung. Chart itu lebih enak ketimbang tanya jawab atau question kan harus cuma tulisan-tulisan doang ya. Kalau mentorship, live mentorship kan lebih enak saya menjelaskannya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.